Hong Kong dikenal sebagai pusat finansial yang sangat megah di Asia, dengan gedung pencakar langit yang menjulang serta gemerlap lampu neon yang menyilaukan setiap sudut kota. Kendati demikian, di balik kilau kemegahan itu, Hong Kong juga menyuguhkan kenyataan pahit tentang puluhan ribu orang yang hidup di dalam catch house atau rumah kandang. Hunian sempit seukuran kotak yang bahkan nyaris tidak layak untuk disebut sebagai tempat tinggal. Deretan kotak-kotak sempit ini hanya menyisakan ruang untuk berbaring yang ditumpuk 2 tingkat hingga ke langit-langit, dengan belasan hingga puluhan orang yang berjejal dalam satu flat. Di dalam satu unit flat berlantai 5 tanpa lift, belasan kamar kecil saling berdesak dan hanya dipisahkan kayu tipis atau kawat. Dan disinilah ditumpuk 2 atau 3 tingkat seperti kandang hewan di peternakan. Setiap kandang yang berukuran sekitar 1,8 meter kali 0,75 meter di sudut loteng yang telah disekat menjadi 12 unit serupa, belasan hingga puluhan orang tidur dengan cara yang mengenaskan. Dan di ruang sempit ini, mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan tegak. Untuk sekedar tidur, mereka harus meringkuk di atas kasur yang sudah penuh noda bintik hitam bekas serangga kutu busuk yang tergencet. Kamar-kamar ini tidak dilengkapi dengan jendela, sehingga udara panas dan pengap menjadi terperangkap. Sebuah kipas angin kecil yang berusaha keras mengusir gerah hanya mampu mengaduk udara pengap yang sama. Dan pada pagi dan siang hari, sinar matahari nyaris tidak pernah menyapa ruang-ruang kumuh ini. Dan karena tidak memiliki jendela sama sekali, penghuni ruangan kumuh ini kehilangan ritme siang malam. Kehidupan di rumah kandang penuh dengan keterbatasan serta ketidaknyamanan. Karena ruang yang terbatas, para penghuni hanya bisa tidur, makan dan menyimpan seluruh harta benda mereka dalam ruang seukuran ranjang. Barang-barang pribadi digantung di langit-langit atau diletakkan di bawah kasur dalam kantong plastik. Di tempat ini, setiap inci ruang harus dimanfaatkan dengan baik. Rak-rak ditempel pada dinding dekat langit-langit, sementara barang ditumpuk tinggi-tinggi. Saat tidur pun, kepala dan kaki hampir menyentuh dinding kandang. Dan bagi orang berpostur tinggi, ranjang di rumah kandang ini seringkali terlalu pendek. Di dalam rumah kandang, privasi adalah konsep asing. Tempat ini hanya memiliki sebuah gembok kecil di gerbang kawat untuk mencegah pencurian. Satu-satunya bentuk keamanan di dunia yang sangat rentan ini. Dan dengan privasi yang nyaris nol, setiap percakapan, isak tangis, bahkan desah nafas bisa terdengar oleh tetangga yang sekandang. Kamar-kamar ini hanya dipisah dengan sekat tipis berupa kayu atau kawat, sehingga tidak heran jika ada penghuni menonton film laga di malam hari, tetangga sebelah seakan ikut mendengar setiap pukulan serta teriakan dari film tersebut. Demikian pula saat ada yang memasak hidangan sederhana di dapur umum. Aroma tumisan menyebar ke seluruh ruangan, yang terkadang juga bercampur aroma pengap, asap rokok, atau bahkan aroma sampah yang terlambat untuk dibuang. Fasilitas sanitasi yang minim menambah penderitaan bagi penghuni rumah kandang ini. Satu toilet dan kamar mandi mesti dipakai bergantian oleh lebih dari selusin orang. Dan pada jam-jam sibuk di pagi hari atau malam, antrean tidak bisa terhindarkan. Rumah kandang bukan sekedar apartemen kecil. Ini adalah monumen kegagalan sosial, sebuah pengingat brutal bahwa di salah satu kota terkaya di dunia, martabat manusia bisa direduksi menjadi ruang seluas tempat tidur yang dikelilingi jeruji besi. Dan malangnya, fenomena rumah kandang bukanlah kasus yang dialami oleh puluhan hingga ratusan orang. Ini sudah menjadi gejala sosial yang menyedihkan di Hong Kong. Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 110.000 unit subdivisi yang tersebar di Siantro Hong Kong dihuni oleh lebih dari 220.000 penduduk.
Angka ini setara dengan kira-kira 3% dari total populasi Hong Kong. Artinya, sekitar 1 dari setiap 30 warga Hong Kong tinggal di flat subdivisi, termasuk di dalamnya bentuk ekstrim seperti rumah kandang atau peti mati. Bahkan diperkirakan terdapat sekitar 50.000 anak-anak di bawah usia 18 tahun yang terpaksa tumbuh di kondisi seperti ini. Pemandangan bayi, balita hingga remaja berbagi ruang sempit bersama orang tua mereka menjadi hal lumrah di komunitas rumah subdivisi. Sebagian besar hunian semacam ini berada di wilayah padat penduduk serta berpenghasilan rendah. Sekitar 60% unit subdivisi terletak di Kowloon, kawasan urban tua seperti Sham Shui Po, Mong Kok, Yo Mai Te yang terkenal dengan gedung-gedung lama. Sekitar 24%-nya lagi berada di wilayah pinggiran utara Hong Kong dan sisanya di Hong Kong Island. Sebagian besar gedung yang di dalamnya terdapat rumah kandang sudah berusia di atas 50 tahun. Bangunan lama bertingkat tanpa lift yang aslinya tidak didesain untuk menampung penghuni sebanyak itu. Para pemilik atau penyewa utama flat-flat ini menyulap apartemen menjadi sarang sekat-sekat. Mereka sering menambah loteng untuk memaksimalkan ruang vertikal, menciptakan 2 lapis kandang yang bertumpuk. Satu flat berukuran sedang bisa dibagi menjadi sangat banyak petak. Bahkan di beberapa kasus ekstrim, 1 unit flat besar pernah dilaporkan diubah menjadi 40 ruang tinggal, dan praktis mengubahnya seperti asrama padat, namun tanpa pengelolaan yang layak. Meski kondisinya sangat mengenaskan, rumah kandang memiliki harga yang tidak murah. Riset menunjukkan rata-rata sewa unit subdivisi per meter persegi justru lebih mahal dibandingkan sewa apartemen biasa. Menurut data Biro Transportasi dan Perumahan Hong Kong, median sewa unit subdivisi adalah $39 Hong Kong per kaki persegi. Lebih tinggi dibanding rata-rata 28 hingga $73 Hong Kong per kaki persegi untuk apartemen privat kecil. Singkatnya, orang miskin di kota Hong Kong membayar lebih mahal untuk setiap meter persegi tempat tinggalnya dibanding orang berduit yang menyewa flat biasa. Hanya saja, karena luas total unit subdivisi lebih kecil, jumlah absolut sewanya terlihat lebih murah. Sebagian besar penghuni rumah kandang adalah individu lajang berpenghasilan rendah, dan banyak di antaranya adalah pria paruh baya atau lansia lajang. Mereka bisa jadi buruh kasar, pekerja layanan dengan gaji minimum, sopir, penjaga toko, petugas kebersihan, dan profesi kasar lain yang gajinya tidak cukup menyewa flat normal. Ada pula penyandang masalah kesehatan mental atau fisik yang hidup sendiri dan tidak mendapat dukungan keluarga, serta orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk kesejahteraan sosial atau subsidi dari pemerintah. Menurut data legislatif, penghuni rumah kandang umumnya adalah mereka yang tidak lolos untuk bantuan perumahan publik maupun tunjangan sosial, misalnya karena usia, status keluarga, atau kurangnya dokumen. Imigran baru dari Cina juga merupakan kelompok signifikan. Aturan menyatakan bahwa pendatang baru harus tinggal 7 tahun di Hong Kong untuk menjadi penduduk tetap dan berhak atas perumahan publik. Dan selama masa tunggu itu, jika mereka miskin dan tanpa jaringan keluarga yang kuat, banyak yang terpaksa menyewa rumah subdivisi. Dan bagi seorang imigran miskin, rumah kandang mungkin satu-satunya opsi agar tidak tidur di jalanan. Data historis pun memperlihatkan betapa persisten masalah ini. Pada tahun 2007 diperkirakan 53.200 orang hidup di rumah kandang. Angka itu terus menanjak seiring melonjaknya biaya hidup serta harga properti. Pada sensus dan survei pemerintah yang dirilis pada Maret tahun 2021, tercatat sekitar 110.000 unit subdivisi dihuni oleh 226.340 orang. Dan angka tersebut diyakini masih berada di bawah realita karena terdapat unit-unit ilegal atau tidak terdata. Keberadaan rumah kandang bukanlah sebuah kebetulan,
melainkan hasil dari serangkaian faktor sejarah, ekonomi, serta kebijakan yang saling terkait. Sekitar 75% dari wilayah Hong Kong adalah pegunungan dan taman lindung. Tanah yang tersedia untuk pembangunan sangat terbatas. Pemerintah sebagai pemilik hampir seluruh tanah mengontrol pasukan dan menjualnya kepada pengembang dengan harga lelang yang sangat tinggi. Biaya tanah yang mahal ini secara langsung diterjemahkan menjadi harga properti yang tidak terjangkau bagi sebagian besar penduduknya. Hong Kong sebenarnya bukan kekurangan tempat tinggal secara fisik. Hong Kong sebenarnya memiliki sekitar 29 juta flat residensial permanen, sedangkan jumlah rumah tangganya hanya sekitar 2,7 juta. Secara kasar, terdapat cukup atap untuk semua orang. Namun masalahnya, distribusi serta keterjangkauan menjadi penghalangnya. Banyak unit flat kosong atau sengaja ditahan pemilik sebagai investasi. Sedangkan ratusan ribu warga yang tidak mampu membeli atau menyewa flat layak terlempar ke pasar perumahan tidak formal seperti rumah kandang. Hong Kong memang konsisten menyandang predikat sebagai kota dengan perumahan paling tidak terjangkau di dunia. Hong Kong berkali-kali menduduki peringkat pertama sebagai pasar properti termahal di dunia. Rata-rata, seorang warga perlu menabung seluruh pendapatannya selama 18 tahun untuk bisa membeli rumah seluas 60 meter persegi. Itu pun dengan asumsi penghasilan relatif tinggi. Dan bagi golongan berpendapatan rendah, impian memiliki rumah nyaris mustahil untuk mereka gapai. Mereka bahkan kesulitan menyewa apartemen kecil di pasaran karena harga sewa meroket jauh melampaui kenaikan upah. Hingga dekade 2020-an, Hong Kong masih bergulat dengan persoalan rumah kandang atau rumah peti mati. Rumah kandang versi klasik atau jeruji kawat memang sudah jauh berkurang dibandingkan 30 tahun yang lalu. Sorotan media internasional dan tekanan lokal membuat bentuk paling ekstrim mulai ditinggalkan. Kendati demikian, untuk menggantikan model rumah kandang versi klasik, rumah peti mati dan unit subdivisi sempit kian menjamur. Itu artinya fenomena esensinya tetaplah ada dan hanya berganti sedikit rupa. Tren terbaru muncul juga hotel kapsul, semacam penginapan murah di mana kapsul-kapsul kecil disewakan jangka panjang untuk pekerja miskin. Ini serupa dengan konsep rumah kandang, hanya bedanya bentuknya kapsul modern. Namun lokasi dan izinnya seringkali meragukan. Kisah tentang rumah kandang di Hong Kong adalah sebuah dakwaan. Ia mendakwa sebuah kota yang mengutamakan keuntungan di atas kesejahteraan, citra di atas substansi, dan pembangunan di atas kemanusiaan. Jeruji besi yang mengurung ribuan orang hanyalah kandang yang terlihat. Sementara di baliknya terdapat kandang-kandang tidak terlihat yang jauh lebih kuat, yaitu kandang kemiskinan, kandang kebijakan yang gagal, serta kandang ketidakpedulian sosial. Maka setiap malam saat lampu-lampu neon kembali menyala dan memandikan kota dalam cahaya palsu, puluhan ribu jiwa beringkuk di dalam sangkar mereka. Mereka adalah warga dari kota dunia yang tersembunyi dalam bayang-bayang kemegahannya. Keberadaan mereka seolah menjadi pertanyaan yang menghantui nurani Hong Kong. Untuk apa sebuah kota menjadi begitu kaya dan modern jika ia memaksa warganya sendiri untuk hidup seperti binatang di dalam kandang?